Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Untuk hari ini saya akan menyambung video yang sebelumnya, yaitu tentang kenapa dunia ini cuma ada hitam dan putih, tidak ada gray area. Jadi kalau untuk penonton penasaran topik apa itu yang saya bahas, silahkan klik link di atas ini. Oke, mari kita lanjut. Dan untuk yang video kali ini, kita akan membahas beberapa skenario yang menurut saya itu bisa saja tergolong di dalam gray area, tapi sebenarnya apakah benar itu gray area atau sebenarnya hitam atau putih atau dua-duanya. Oke, mari kita lihat contoh kasus yang pertama. Oke, yang pertama ini I would say, yang pertama itu sangat easy. Itu orang yang berbuat baik kepada orang lain, tapi sebenarnya jahat. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia memakai cara yang baik untuk membantu, tapi atas tujuan atau keinginan buruk. Ini udah pasti sih hitam ya, tapi untuk orang yang kebantu bisa saja dia tahu atau bisa saja dia tidak tahu. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya seperti apa sih untuk yang kasus yang ini? Itu contohnya seperti kamu membutuhkan bantuan dari orang ini dan orang ini membantu kamu, tapi akhirnya itu dia justru mengambil dari kamu dan kamu kehilangan lebih besar daripada sebelum bantuan itu. Contohnya seperti apa? Contohnya kamu nyasar di satu tempat, terus kamu lihat ada satu orang, terus kamu tanya, bisa gak ya bantu anterin saya ke rumah saya? Soalnya kayak gitu ya. Terus orang itu bilang, oke, pasti, no problem, saya akan membantu kamu. Kan kesannya kan berbuat baik ya. Tapi ternyata setelah nyampe di rumah orang itu, malahan dirampok, kayak gitu. Malahan dilukain gitu ya. Jadi dia berpura-pura membantu seakan-akan tulus, tapi tujuannya itu untuk mengambil sesuatu dari Anda, jadi demi keuntungannya pribadi. Nah, ini dianggap hitam. Ini sudah fix dianggap hitam. Nah, cara itu netral. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya. Kalau itu kan agak cukup instan ya. Dia lakukan kebaikan instan melukainya pada saat itu. Tapi bisa aja dia melakukan kebaikan terus-menerus tiap hari dalam satu periode. Tapi ujung-ujungnya setelah dia dapat keuntungannya, orang yang kebantu malahan justru dilukain. Itu pun juga bisa jadi. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah cara itu netral. Cara itu tidak bisa menganggap itu sebagai, oh cara ini baik maka dia baik, cara ini buruk maka dia buruk. Tergantung dari kepada apa? Tergantung dari kepada orang yang memakai cara tersebut atas keinginan buruk atau keinginan baik. Karena cara itu netral, it is what it is. Oke, nah kayak gitu. Jadi yang menentukan hitam dan putih itu bukan dari cara, tapi justru dari tujuannya, keinginannya itu apa. Tujuannya, keinginannya itu apakah baik atau buruk. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu apa? Orang yang kesannya jahat, yaitu melukai orang lain, tapi sebenarnya baik. Jadi ini sebaliknya dari kasus pertama. Jadi dia memakai cara melukai, tapi atas dasar keinginan baik. Nah, ini biasanya apa? Ini biasanya orang lain kemungkinan besar melakukan hal yang buruk, sehingga perlu dirubah sifatnya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dan supaya bisa tidak melakukan kejahatan, rubah sifatnya, kadang-kadang perlu memakai hal-hal yang melukai orang tersebut. Kayak gitu. Itu istilahnya kayak a lesson. Kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak menghukum, membohongi, memukul, tapi atas dasar keinginan baik. Jadi baik itu orang melakukan tindak baik untuk berubah sifatnya dari buruk menjadi baik. Jadi menghukum, membohongi, memukul itu kesannya itu kan tindakan-tindakan buruk. Tapi jika atas dasar keinginan baik, itu sifatnya itu tujuannya untuk apa? Untuk orang buruk berubah menjadi orang baik. Cara itu netral. It is what it is. Jadi tindakan buruk pun jika atas dasar kebijaksanaan yang tujuannya baik, itu bisa menjadi cara yang tepat untuk merubah atau mengubah orang buruk menjadi orang baik. Tetapi of course, menurut saya ini perlu disertakan dengan penjelasan tindakan buruk itu kepada orang itu gitu loh. Jadi kenapa saya membohongi kamu? Kenapa saya menghukum kamu? Itu tujuannya supaya kamu bisa learn the lesson. Berubahlah menjadi orang buruk menjadi orang baik. Karena kamu lakukan hal yang
melukai orang lain, maka kamu pun juga perlu dirasakan rasanya gitu loh. Dibohongin itu seperti apa sih? Rasanya dipukul itu seperti apa? Jadi of course, nah dengan cara ini, cara buruk bisa menjadi hal yang baik. Nah, untuk contoh selanjutnya, case ketiga, skenario ketiga. Orang yang berbuat jahat kepada orang lain demi membantu orang sendiri. Oke, mulai skenario ini mulai agak complicated ya. Jadi, saya ulangi lagi, orang yang berbuat jahat kepada orang lain demi membantu orang sendiri. Apakah ini gray area? Menurut saya, ini hitam dan putih. Kombinasi. Karena kenapa? Dia berbuat jahat kepada orang lain, berarti dia hitam. Karena dia ada keinginan buruk terhadap orang tersebut. Justru itu dia lakukan kejahatan itu. Terus demi membantu orang sendiri. Orang sendiri mungkin orang yang dia kenal segala macam. Dia atas keinginan baik membantu dia dalam kasus itu, dia putih. Nah, sebenarnya orang lain itu innocent gitu loh. Dia nggak lakukan apa-apa. Tetapi, orang yang jahat ini, supaya bisa membantu orang sendiri, dia melakukan kejahatan kepada orang yang innocent itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seorang ayah atau ibu jadi pencopet untuk membiayakan keluarganya. Jadi di sisi keluarganya itu kesannya wah ada uang segala macam bisa membayar hidup. Tetapi orang yang dirugikan, dicopetin, itu rasanya bagaimana? Dia merasa ayah itu orang baik atau tidak? Dia merasa ibu itu orang baik atau tidak? Nah kayak gitu loh. Oke. So itu contohnya sih di situ. Nah, mari kita lanjut ke skenario keempat. Orang melukai orang lain dan baik kepada orang lain yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi, istilahnya ini di kasus yang ketiga itu kan dia membantu orang sendiri. Yang keempat, dia baiknya itu sama orang lain. Oke, jadi ini juga sama, hitam dan putih. Dia hitam terhadap orang lain yang dilukai, dia putih terhadap orang yang dia melakukan kebaikan atau dia baik terhadap orang lain yang berbeda gitu. Jadi istilahnya dia lihat tipe-tipe orang kayak gitu. Oke, orang tipe ini oke, saya lukain. Orang tipe ini oke, saya nggak lukain. Malahan saya bisa jadi melakukan kebaikan terhadap mereka. Kayak gitu. Walaupun mungkin dia nggak kenal gitu. Jadi sama aja dengan kasus ketiga. Jadi ini istilahnya kayak seperti apa? Seperti contoh rasisme, oke, diskriminasi itu masuk terdalam skenario ini. Karena kenapa rasisme, diskriminasi, dan juga yang ketiga favoritism, oke, favoritism. Jadi istilahnya apa? Dengan tiga ini agak mirip, oke. Cuman baik terhadap orang tertentu, tapi belum tentu baik terhadap orang lain. Nah, kayak gitu. Oke, ini hitam dan putih. Oke, bukan gray area. Mari kita lanjut ke skenario yang kelima. Oke, untuk skenario 5, orang yang berbuat jahat kepada orang lain yang melukai diri sendiri. Oke, nah ini beda dengan kasus-kasus yang di atas. Kasus-kasus di atas, orang lain tidak melukai siapa-siapa, tapi justru mereka dilukain. Nah, yang untuk kasus ini, dia justru melukai diri sendiri. Dan orang itu saat tahu orang ini melukai, dia melakukan tindakan buruk terhadap orang tersebut. Yang mungkin orang yang self-hurt ya, saya anggapannya begitu ya. Oke, nah ini juga sama dengan kasus yang kedua. Berarti kita harus lihat dia atas dasar keinginan baik atau buruk. Jika dia atas keinginan baik, maka dia itu di bagian putih. Contoh, ada satu orang ketagihan, ada satu anak ketagihan nonton HP terus, sehingga dia tidak bisa hidup secara normal. Kayak contoh, disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau, kayak gitu ya. Kalau nggak mandi, rewel. Kalau nggak dikasih nonton, rewel. Nggak dikasih nonton HP-nya. Jadi akhirnya itu, jadi dia tidak stabil emosinya. Nah, sebenarnya kan berarti kan dia self-hurt ya. Dia ketagihan nonton, terus habis itu dia sering marah, sering pukul orang lah, segala macam. Dia sebenarnya lagi self-hurt, dia melukai diri sendiri. Kayak gitu. Dia sebenarnya lagi atas ketagihan, yaitu penderitaan. Nah, jadi orang tuanya menghukum dia, ambil HP-nya, habis itu menghukum dia itu mungkin nggak boleh kemana, nggak boleh ke sini, atau apa. Supaya apa? Supaya dia itu mengkontrol emosinya dia atas tindakan buruk ini.
Oh, bagi anaknya, kesannya itu orang tuanya jahat. Kenapa kamu nggak boleh kasih saya nonton HP? Saya seneng kok nonton HP. Tapi ternyata kelakuan yang self-hurt itu justru mulai dari nonton HP yang kebanyakan ini. Dan orang tuanya mengambil HP-nya, yaitu akar penderitaannya dia, supaya apa? Supaya dia tidak ketagihan dalam sesuatu dan emosinya pelan-pelan diajarkan untuk menstabilkan. Jadi, kelakuan tindakan seakan-akan buruk ini menjadilah cara yang tepat supaya anaknya dari sifat emosi atau sifat yang buruk menjadi sifat yang baik. Nah, contoh satu lagi, ketagihan karena narkoba. Oke. Nah, ketagihan karena narkoba selain itu self-hurt membuat kesehatannya turun segala macam, oke, dan bisa aja menjadi melukai orang lain juga. Tapi dalam konteks ini melukai diri sendiri, oke. Nah, jadi bagaimana untuk caranya supaya dia tidak melanjutin self-hurt ini? Salah satunya yaitu karantina secara putus secara jelas gitu ya dengan narkoba. Jadi langsung dikarantina. Tetapi selama karantina, dia ketagihannya kan tetap ada. Dia ingus-ingusan, dia bergetar, sengsara pada saat karantina itu. Tetapi itu dengan cara yang tepat supaya dia bisa lepas dari ketagihan narkoba tersebut. Nah, bagi orang yang saat lagi menderita ini, dia kesannya cara ini jahat, melukai dia. Tetapi untuk orang atas keinginan yang baik, inilah cara yang tepat supaya dia tidak ketagihan dengan narkoba ini. Sambil dia mulai dari reaksi tubuhnya mulai stabil, barulah pelan-pelan diajarkan efek-efeknya narkoba itu bagaimana supaya waktu saat dia keluar dari karantina, sifat ketagihan dengan narkoba berubah menjadi tidak ketagihan dengan narkoba lagi. Jadi sifat buruk menjadi sifat baik. Kayak gitu. Nah, ini kasus ini kalau atas keinginan baik. What happens kalau dalam keinginannya buruk? Nah, jika atas dasar keinginannya buruk, ya maka orang yang melukai ya otomatis dia kenapa? Ya dia di bagian hitam. Orang ada habit self-hurt karena atas keinginan buruk, dia malahan tidak mengubah self-hurt ini ke non-hurt, tidak lagi melukai diri sendiri. Malahan lebih parah lagi, membuat dia lebih melukai diri sendiri. Kayak gitu. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya itu, kalau ada orang, contohnya ya, merasa insecure, ada trauma, bahkan bisa jadi depresi. Contoh kasusnya seperti itu. Itu kan sebenarnya self-hurt gitu loh. Itu self-hurt gitu, membuat orang tidak pede, membuat orang takut, dan depresi itu kan sangat berat ya, kayak gitu, untuk self-hurt-nya juga. Nah, mereka justru membutuhkan bantuan untuk supaya mereka bisa keluar dari penderitaan ini. Tetapi kalau orang atas keinginannya buruk, melakukan hal yang buruk kepada mereka ini, itu dampaknya itu sangat negatif dan luar biasa. Caranya bagaimana? Kalau dia ada keinginannya buruk, dia justru nggak membantu mereka, malahan mengtargetkan weakness-weaknessnya mereka pada saat mereka lagi jatuh, lagi low. Untuk supaya apa? Supaya gali lubang lebih dalam lagi. Kayak gitu. Mereka targetkan kepada insecurity mereka. Ya, contoh secara penampilan dia ada merasa insecure pada sesuatu. Atas keinginan buruk, mereka ngomongin insecurity-nya mereka itu. Atau trauma, mereka sebenarnya takut dengan benda ini. Atas keinginan buruk, mereka selalu ngomong tentang benda itu. Atau bahkan bawa benda itu kepada dia, ke depan mata dia. Supaya dia apa? Supaya dia bisa tambah takut lagi, tambah traumatis lagi. Sama juga depresi. Apa yang membuat dia depresi? Dan orang ini tahu, atas keinginan buruk, dia ngomong terus tentang hal yang membuat dia lebih depresi lagi, sampai sehingga end. Orang-orang tersebut atas keinginan buruk melakukan tindakan buruk yang melukai orang yang lagi self-hurt, udah pasti di bagian tergolong hitam. Nah, mari kita lanjut ke skenario yang terakhir, atau skenario yang keenam. Ini mungkin saya membutuhkan ide-ide dari kalian, karena terus terang untuk bagian skenario ini saya juga agak bimbang sih sebenarnya. Oke, yaitu apa? Orang yang berbuat jahat kepada orang buruk
yang melukai dia atau orang lain. Nah, ini yang jadi istilahnya dia berbuat jahat nih kepada orang buruk yang melukai dia atau orang lain. Oke, dengan skenario ini kita akan membahas orang buruk ini melukai dia atau orang lain itu bukan secara tidak sengaja atau secara khilaf. Oke, kalau secara tidak sengaja atau khilaf, menurut saya sih ini kesalahan yang bisa di forgive atau cuma komunikasikan aja. Tetapi kalau contohnya itu dia secara keinginan buruk gitu, dia melukai kamu, keinginan buruk dia melukai orang lain, kayak gitu. Nah, ini berbuat jahat ini termasuk hitam, putih, atau gray area. Ini perlu digarisbawahi sebelum memutuskan untuk melukai orang itu. Kita perlu tahu what is the best way. Of course, the best way to win a fight is to have no fight at all. Tapi kadang-kadang itu kita membutuhkan sesuatu yang tujuannya itu kenapa kita pakai cara melukai orang tersebut. Ini ada garis bawah yang menentukan apakah kamu hitam atau kamu putih. Kayak gitu. Oke, ini ada garis bawahnya. Ada a fine line gitu. Oke, kalau kamu demi justice, keadilan, kamu melakukan itu supaya orang ini tidak melakukan kejahatan kepada kamu atau orang lain di kemudian hari, otomatis kelakuan kejahatan ini menjadi baik karena atas dasar keadilan. Tetapi kalau atas dasar revenge, hate, anger, balas dendam, nah itu bisa jadi cara itu menjadi hal yang hitam. Kayak gitu. Ini menurut saya. Jadi supaya kita bisa melakukan hal yang tepat, kita justru, oke, fine, dia melukai kita. Dan caranya supaya dia diadilkan, itu caranya seperti ini. Saat memutuskan cara ini, pada saat itu kita dengan kondisi tenang. Oke, jadi tidak ada perasaan hate atau anger yang memutuskan memakai cara ini. Tetapi kita dengan kondisi tenang. Karena tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk supaya dia nge-stop untuk melukai orang lain ataupun kamu. Kayak gitu. Itu tujuannya. Tetapi kalau udah di perasaan hate, balas dendam, anger masuk ke dalam situ, bisa jadi tujuannya itu bukan untuk dia stop lakukan tersebut, tapi untuk dia stop secara permanen, bahkan membuat dia terluka dan bisa aja ada torture segala macam karena perasaan anger and hate itu udah di dalam equation ini atau situasi tersebut, kayak gitu. Hate and anger lah yang membuat kita balas dendam, dan ini yang lingkaran setan sengsara ini akan selalu berputar dan berputar karena saling balas dendam. Kayak gitu, oke. Tetapi kalau ada keadilan, jadi orang yang terlukai pun mereka diedukasi kenapa mereka dihukum, kenapa mereka terima hukuman tersebut. Nah, inilah yang membedakan tindakan ini apakah hitam atau putih. Ada fine line-nya. Waspada aja. Sebelum kita lakukan hal yang buruk, kita harus dalam kondisi tenang yang seperti saya bilang tersebut. Oke. Nah, inilah yang 6 skenario yang saya membahas. Jadi sebenarnya konklusinya apa? Konklusinya, menurut saya tetap dunia ini tetap cuman ada hitam dan putih. Tidak ada gray area. Alasannya kenapa itu bisa di video yang sebelumnya. Oke, nah jadi tindakan yang terlihat itu kita tidak tahu apakah itu atas tujuannya hitam atau tujuannya putih. Cuma orang yang lakukan itu yang tahu. Justru itu orang yang lakukan, jika mereka tahu dunia ini tidak ada gray area, mereka akan selalu memakai hal yang tepat supaya orang putih tetap putih, orang yang hitam justru supaya mereka bisa stop lakukan yang hitam dan pindahlah ke putih. Nah, tujuannya ke itu. Jadi supaya nge-stop orang hitam melakukan hal yang hitam, tindakannya apa? Bisa jadi tindakannya itu tindakan baik, edukasi, kasih mereka tahu kenapa segala macam. Tetapi ada yang orang tidak bisa dengar dengan edukasi doang, nasihat pun juga nggak bisa didengerin gitu. Jadilah perlu ada hukuman kayak gitu supaya mereka tahu, oh
ternyata besar juga ya kesalahan saya seperti itu. Bisa jadi hukuman ini bukan dari manusia, tapi dari alam semesta yang hukumin dia. Kayak gitu. Gitu. Bisa jadi, oh, saya ternyata dapatlah hukuman ini karena saya pernah lakukan hal-hal tersebut. Berarti butuh bertobat. Nah, tujuannya kan untuk bertobat gitu. Terus, hitam dan putih atas dasar keinginan baik dan keinginan buruk. Kalau keinginan buruk, udah pasti hitam. Keinginan baik, udah pasti putih gitu ya. Nah, terus konklusi berikutnya. Manusia itu pada dasarnya titik awalnya itu netral. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Jadi dia bisa aja di hitam dan putih. Jadi kita seolah-olah itu dalam situasi ini kita putih, situasi itu kita hitam. Situasi itu kita putih, situasi yang lain itu hitam. Jadi kita punya hitam dan putih itu bukan cuma di satu situasi doang, tapi ribuan ratusan situasi. Kayak gitu loh. Jadi apa yang kita harus mengerti adalah dampaknya jika kita melakukan hal yang hitam itu apa. Bisa jadi dampaknya itu orang yang terluka, dia lakukan hal yang hitam terhadap kamu. Terus kamu sengsara, terus kamu lakukan hal yang hitam terhadap dia, atau kamu melakukan hitam terhadap orang lain dengan situasi yang berbeda. Dan inilah yang membuat orang melakukan saling melukai karena apa? Karena mereka tidak melatih diri supaya di semua situasi itu mereka dalam kondisi tenang dan tidak melukai orang lain. Mereka tidak memulai melukai orang lain ataupun diri sendiri ataupun lingkungan, dan mereka stop. Maksudnya stop itu apa? Orang lain lukain kamu, itu kamu stop gitu. Kamu jangan lukain dia balik. Atau karena kamu merasa sedih, kamu jangan lukain diri sendiri. Ya stop di situ aja gitu. Dan kita harus mengerti, orang walaupun dia relatively baik, bisa aja berubah menjadi relatively buruk. Dan kita sebagai orang yang relatively baik, berusahalah untuk membantu diri sendiri dan orang lain supaya mereka bisa bertobat, berubah sifatnya dari buruk menjadi baik. Kayak gitu loh. Kita melatih diri supaya untuk menjadi orang yang baik dalam situasi apapun. Itulah tujuannya kenapa kita menjalani jalan kebenaran, dan itulah baru menjadi orang yang baik, semua orang jadi tenang dan bahagia. Yang kayak gitu. Inilah kesimpulan saya dalam kenapa dunia ini cuma ada hitam dan putih dan tidak ada gray area. Semoga untuk kali ini cukup panjang, bermanfaat untuk kita semua, dan always remember to be happy. See you in the next video. Bye-bye!